Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adalah merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi kita untuk mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk kita, yakni Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam waktu yang sangat terbatas ini, judul khutbah kita adalah sikap umat menghadapi musibah dan bencana alam. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 51, sebagaimana yang telah Khatib bacakan di awal khutbah tadi, yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, beberapa tahun terakhir ini kita mendapatkan ujian dan cobaan yang kian silih berganti. Kita ditimpa berbagai musibah dan bencana alam, mulai dari banjir bandang, longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, pergeseran tanah, pembunuhan serta mutilasi dan lain sebagainya, yang mengakibatkan betapa banyak korban jiwa dan kerugian yang tidak sedikit, baik kerugian secara materi maupun non materi. Di sini kita melihat kaum muslimin, bumi seperti sudah tak lagi bersahabat dengan manusia selaku penghuninya, serta alam seperti sudah tidak stabil akibat banyaknya kerusakan yang terjadi di mana-mana. Namun terlepas dari segala tingkah dan kesalahan manusia, Al-Quran sudah mengatakan kepada kita bahwa semua yang terjadi, termasuk musibah yang menimpa saudara-saudara kita, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Ja'far Muhammad bin Jalil dalam tafsirnya At-Tabari jilid 14 halaman 290 mengungkapkan bahwa atas kuasa dan kehendaknya
hujan turun ke bumi, airnya terus mengalir, serta tanah bergerak dan terjadi longsor. Sebab Allah lah yang menggenggam langit dan bumi agar tidak lenyap atau bergeser. Kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, timbul pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Mengapa Allah menimpakan musibah kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa? Mengapa Allah tidak menimpakan musibah kepada orang yang kufur dan tidak bersyukur saja? Sebab di balik musibah itu ada banyak hikmah, pelajaran, bahkan pahala yang luar biasa. Oleh karena itu kaum muslimin, bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, semoga diberi kesabaran dan pahala atas kesabarannya itu. Bagi saudara kita yang sudah meninggal dunia, semoga diberi kematian yang terbaik dan husnul khotimah. Tentu kita yang selamat dan tidak terdampak langsung, semoga diberi hati yang terbuka untuk selalu bersyukur dan memetik hikmah yang ada di balik musibah ini. Kaum muslimin, tidaklah Allah memberikan sesuatu, baik ataupun buruk, kecuali dengan hikmah dan keadilannya. Ini menguatkan keyakinan kita bahwa apapun yang datang dari Allah tidak ada yang buruk. Demikian halnya dengan musibah. Musibah yang sering dipandang buruk, menyedihkan, merepotkan dan seterusnya, ternyata menyimpan banyak hikmah dan kebaikan di belakangnya. Maka tak heran seseorang yang telah mengetahui hakikat musibah mampu mengubah peristiwa memberatkan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan jalan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, barangkali ada beberapa hikmah di balik musibah dan bencana alam ini. Di antaranya adalah: pertama, musibah dan bencana alam sebagai ujian keimanan, ketaatan, dan kesabaran seorang hamba. Bukankah Al-Quran telah mengisyaratkan kepada kita di mana seorang mukmin tidak boleh mengatakan dirinya sudah beriman padahal dia belum diuji? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, kedua, musibah dan bencana alam sebagai bentuk kebaikan, kasih sayang Allah, dan pelipat gandaan pahala. Tak banyak yang tahu bahwa musibah yang menimpa seseorang boleh jadi sebagai bentuk kebaikan dan kasih sayang dari Yang Maha Pencipta. Musibah yang sering dipandang buruk, menyedihkan, dan memberatkan ternyata menyimpan banyak hikmah dan kebaikan. Di antaranya adalah menjadi barometer keimanan,
ketaatan dan kesabaran seorang hamba. Tak hanya itu, Allah mencintai dan menginginkan kebaikan untuk hambanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar, pandai bersyukur, dan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, dari uraian khutbah kita tadi dapat kita simpulkan bahwa musibah dan bencana alam sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kaum muslimin, dalam menghadapi musibah dan bencana alam itu, kita selalu dituntut untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin di balik musibah dan bencana alam itu ada banyak hikmah yang tidak kita ketahui. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Renung dan camkanlah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina